Saya kalau ada masalah, itu biasanya sih saya bisa naik ke atas genteng. Papa nggak mau dirawat, papa nggak mau dilatih, nggak mau dipijat, karena semuanya berbau uang, papa nggak mau semua. Untuk menjadi sosok yang tangguh, kita bisa hidup dalam kondisi apapun. Jadi bukan nggak ada yang bisa membunuh kami lah, tapi nggak ada yang tahu, meskipun istri saya juga nggak tahu lah. Ini Miss Mary yang pertama ini. Iya. Bagaimana cara Papa mengajarkan ketangguhan kepada anak-anaknya, kepada Pak Hermanto dari sejak kecil? Jadi papa itu waktu saya masih ingat ya, eh, papa itu waktu saya pertama kali di Avian, saya tanya visinya apa, itu papa kan ngomong, kita buat Avian ini pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Saya lihat ini pagar aja nggak ada, itu gedungnya cuma satu. Saya ngomong, wow, oke, Pak, lab aja nggak punya gitu ya. Terus papa juga pesan, kamu harus bisa hidup, pola hidup itu sederhana. Hidup dengan uang berapapun, kamu harus bisa hidup. Jadi mau makan apapun, kamu bisa gitu. Jadi mau makan yang mahal sekali bisa, tapi mau makan yang rendah sekali juga nggak apa-apa. Yang penting kan bersih gitu. Jadi sampai sekarang, saya kalau jalan pagi sama teman-teman nih, teman-teman itu kalau sudah dengan saya, nggak pernah tanya, mau makan apa, nggak pernah tanya. Langsung saya diajak ke pasar, makannya pecel. Pecel yang cuma 12.000 atau 10.000 itu. Tapi saya nikmatin gitu ya, makan di pencok gitu. Saya ngomong, wah ini waktu dulu di Malang sekolah saya juga suka nih makan seperti ini gitu ya. Itu sedap, dan setiap minggu saya bisa makan pecel itu. Jadi ya memang untuk menjadi sosok yang tangguh, kita bisa hidup dalam kondisi apapun. Jadi nggak ada yang bisa membunuh kami lah ya. Itu didikan dari papa yang luar biasa. Dan yang paling penting lagi, support dari papa mama yang hebat ya. Terus mendapat support juga dari istri, dari anak-anak yang tercinta. Itu juga membuat kita jadi lebih bertanggung jawab dan lebih berbuat hal-hal yang positif gitu. Hmm. Kalau lagi sulit kan biasanya kalau saya sendiri Pak Hermanto tuh selalu ada kayak mantra kata-kata yang selalu saya katakan kepada diri saya sendiri untuk membuat hati lebih baik, lebih optimis gitu. Kalau Pak Hermanto ada nggak sih kata-kata yang selalu menguatkan, yang selalu bisa membuat Pak Hermanto bangkit lagi? Ya, saya selalu berpikir positif ya. Jadi kalau kita selalu berpikir positif, itu saya yakin sekali hasil yang kita capai juga pasti akan positif. Tapi di waktu-waktu terjadi permasalahan atau hal-hal yang tidak enak, itu saya biasanya bermeditasi. Jadi saya bisa bermeditasi berjam-jam ya. Jadi saya benar-benar membuat pikiran ini istirahat. Karena kalau otak kita ini bisa beristirahat, itu kita akan jauh lebih fresh dan kita bisa memikirkan hal-hal atau masalah-masalah itu lebih clear. Ya. Kalau waktu masih muda, saya kalau ada masalah, itu biasanya sih saya bisa naik ke atas genteng. saya Iya. bisa saya bisa berteriak, saya bisa, ya nggak ada yang tahu kan. Jadi saya memang menyendiri, dan itu yang saya lakukan. Tapi sekarang sudah enggak lah, sudah berapa puluh tahun saya enggak pernah, dan saya cuma Naik ke atas genteng meditasi. terus ngapain Pak Hermanto? Teriak gitu atau ngapain di Wah, atas saya genteng menangis, biasanya? saya emosi saya buang semua ke langit lah, tujuan saya begitu. Tapi nggak Iya, ada yang iya. tahu, meskipun istri saya juga nggak tahu lah. Ini Miss Mary yang pertama ini. Oke. Apa yang biasanya diteriakan? Ya asal teriak aja. Saya biasanya kalau menghadapi permasalahan yang pelik, biasanya saya pendam sendiri sih. Hmm. Mhm. Apa doa yang selalu diucapkan di saat-saat sulit seperti itu? Saya masih bersyukur, jadi masih begitu banyak
saudara-saudara, istri, teman, anak semuanya yang mendukung, yang mencintai saya, ya itu yang membuat kita akan jauh lebih kuat ya untuk menghadapi cobaan apapun gitu ya. Hmm, ya, ya, keluarga sih Pak Hermanto, betul. Ya, Em, saya selalu percaya sebenarnya kalau tadi Pak Hermanto ngomong tentang cinta, dan saya tahu itu juga salah satu value yang selalu ada di Town Corp ya kan, cinta. yes, Bahkan cinta ada ininya rumusannya. Itu saya belajar dari Pak Hermanto, itu sharing sama saya di Metro TV ya kan. yes. Cinta. Cinta CINTA-nya apa aja Pak Hermanto? Customer C. focus, integrity, nationalism, teamwork, dan agility. Yes. Nah, itu Oke, itu masing-masing kami cinta. berikan -1 sampai level 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi Hmm. memang itu juga didapatkan dari pertemuan seluruh leader. Kami mencari apa nih? Kami punya value-value yang ada selama ini. Nah, itu ketemunya cinta itu, makanya itu saya suka sekali itu. Iya, betul. Dan kalau berbicara tentang cinta, saya sendiri selalu percaya Pak Hermanto bahwa em, orang tua itu adalah alasan untuk anak selalu berjuang, Ya, dan anak itu adalah alasan untuk orang tua selalu bertahan ya, di saat yang sulit apapun juga. Orang, kalau kita seorang anak itu pasti kita selalu bangkit lagi dan melakukan sesuatu, ya demi siapa, demi orang tua gitu. Dan kalau kita sebagai orang tua mau saat sulit apapun ya kita bertahan ya juga ya demi anak kita. Saya yakin Pak Hermanto juga pasti sering mengalami hal tersebut ya Pak Hermanto. ya, betul Hmm. sekali. Ya, kita memang harus mencintai orang tua yang membesarkan kita dengan hati yang murni ya, maksudnya tanpa imbalan apa-apa. Dan kita juga membesarkan Hmm. anak dengan maksimal, apapun namanya orang tua itu kan pasti sangat mencintai anak-anaknya. Tapi saya dengan istri memang sering nih ngomong-ngomong juga, tapi kita jangan mengharapkan apa-apa dari anak. Jadi kita Hmm. supaya kita tidak sakit ya kita harus mempersiapkan diri kita nantinya kalau tua bagaimana ya kita planning Hmm. sendiri karena kalau kita mengharapkan dari anak terlalu besar padahal anak kan juga punya keluarga sendiri ya mereka juga punya kehidupan sendiri jadi ya kita yang gembira aja yang santai aja kita nikmatin aja apa adanya ya Hmm. Hmm. kalau Nasihat kalau apa yang selalu kalau saya lihat papa mama saya ini kan benar-benar hidupnya hanya untuk anak ya. Jadi saya sangat sedih sekali begitu tahu papa saya ini menderita Alzheimer, padahal kami sekeluarga itu nggak ada yang Alzheimer, jadi nggak pernah punya pengalaman dan tidak tahu. Ini juga hal yang sangat menyedihkan saya gitu ya. Jadi Hmm. saya sering kalau ke luar negeri, kalau pas ada momen-momen yang bersama papa, itu saya akan menyendiri dan saya biasanya saya akan menangis ya. Papa saya luar biasa sekali, mama juga sama. Jadi mereka ini berkorban demikian besar, tapi di hari tuanya papa kena Alzheimer dan mama di usia 90 tahun harus merawat papa. Ini yang menurut saya kasihan sekali ya, padahal papa sudah well plan. Papa sendiri yang mendidik anak-anak kita semua dididik. Kalau orang tua itu jangan sampai membebani anak. Seperti papa kan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk papa dan mama lebih dari cukup. Tapi kena Alzheimer ini lupa semua. Dan papa back to kondisi waktu papa masih miskin, papa waktu masih nggak punya apa-apa. Jadi nggak mau apa-apa. Kita panggilin waktu dokter, kita panggil ini semuanya mahal dan papa nggak mau dirawat, papa nggak mau dilatih, nggak mau dipijat karena semuanya berbau uang, papa nggak mau semua. Diomongin gratis juga nggak mau. Dan kondisinya semakin lama semakin tidak baik karena memang susah sekali ya ngobatin orang Alzheimer, tapi dia ingatnya yang diingat yang lama-lama yang kondisinya waktu masih nggak happy. Hmm. Dari tahun berapa Pak Hermanto?
Papa Eh, terkenal tahun langsung? tahun kurang lebih tahun 2017. Hmm, oke. Tahun 2016 itu sudah ada tanda-tanda ya, tapi kami kan nggak mengerti ya. Kami ingin lah Hmm, biasa ya, kalau orang sudah tua mungkin lebih kritis, lebih lebih ini maunya itu yang kami nggak terpikir ya. Jadi memang benar itu orang itu harus jiwa apa sehat secara jasmani dan rohani. Rohani ini yang jarang sekali orang check up ya. Biasanya kalau orang check up itu kan selalu jasmani terus kan, tes darah, tes di MRI segala macam. Tapi dari sisi kejiwaan nggak pernah dites kan. Kalau ke dokter iya. psikiater atau psikolog nanti dikira oh, apa saya gila gitu kan. Jadi memang tapi kadang-kadang kalau itu tidak diobatin penyakit syaraf atau jiwa itu kalau tidak ditanganin dengan benar itu semakin parah dan kalau sudah parah tidak bisa kembali kembali asal gitu ya. Jadi harus di stop Hmm, supaya dia tidak lebih parah itu harus stop. Nah ini harus memang diketahui oleh anak apa teman-teman semua yang sudah keluarga. mempunyai orang tua yang usianya bisa di atas 70, 80, 90. Nah itu biasanya perlu untuk treatment atau pengobatan supaya tidak semakin parah. Iya, iya. Tapi saya percaya bahwa kadang hati itu akan mengalahkan logika ya Pak Hermanto. Karena kalau saya ngelihat ketika Pak Hermanto bersama dengan ayah, bersama dengan papa, ya kan, masih tidur barengan, masih Ya, saling pelukan, ciuman, itu saya merasa bahwa ya, saya merasa bahwa inilah kedekatan dan cinta seorang anak terhadap orang tuanya dan cinta orang tua terhadap anaknya itu, dan itu nggak perlu logika, nggak perlu ingatan, tapi the presence yang dirasakan itu menurut saya I think that is the one that yang kita sendiri nonton aja, lihat videonya aja bisa merasakan gitu. Apalagi papa yang berada di tengah-tengah situ pasti kan dia juga merasakan hal yang sama. Hmm. ya. Jadi memang uh, quality of time itu kami jalankan ya. Jadi memang dengan waktu yang tidak banyak, kami dengan keluarga itu biasanya dekat sekali dan itu memang kami lakukan sehari-harinya gitu. Jadi ketemu papa ya, Hmm. ya memang begitu biasa gitu ya. Iya. Apa yang selalu Pak Hermanto ucapkan ke Papa kalau setiap kali ketemu? Atau setiap hari telepon-teleponan ketemu? Setiap Ya, minggu pasti makan bareng, ketemu bareng. ya kalau kalau saat ini sih kena karena pandemi ya. Jadi memang eh, papa kan juga di Singapura dengan mama kan eh, cukup lama ya. Jadi mulai Maret sudah di Singapura. Jadi memang Hmm. pada saat itu juga berobat. Jadi sekalian di sana. Jadi memang hanya pakai telepon, video call. Tapi memang pendengaran pun semakin tidak bagus ya. Jadi komunikasi memang masalah pada saat-saat pandemi seperti ini. Hmm. Hmm. Ya, yeah, but we have to treasure every moment, ya kan, Pak Hermanto? Ya, yes. Oke, oke. Nah sekarang kalau dari Pak Hermanto sendiri, apa nih nasihat terbaik yang pernah didapatkan? Eh, Nasihat yang didapatkan dari papa maksudnya. Mhm. Kalau Iya. papa selalu berpesan yang paling utama ya jagalah reputasi kita ya. Karena dengan Mhm. reputasi yang baik kita bisa menjadi sosok pengusaha yang bisa dipercaya. Itu peluang itu akan datang dengan sendirinya dan tanpa batas gitu ya. Dan itu saya sudah Hmm. membuktikannya ya. Jadi di masa-masa 3 tahun belakangan ini saya kan sebagai equity investor, saya banyak masuk di perusahaan-perusahaan dan perusahaan yang bagus-bagus itu setelah ketemu dengan saya dan juga dengan seluruh tim itu sangat enak gitu ya kalau bicara, kalau ngomong masa depan ya, yang secara karakter, yang secara kami bisa mensupport agar perusahaan tersebut bisa growth double digit, 50% bahkan double-double, nah itu kami akan masuk. Karena Hmm. perusahaan tersebut kan akan jauh lebih sehat
dan tetap akan kami arahkan untuk bisa menjadi nomor 1 di bidangnya. Jadi memang pesan dari Papa ini penting sekali ya, reputasi, integriti ini number 1 ya. Ya, ya, karena itu sesuatu yang nggak bisa dibeli, sesuatu yang bukan instan, sesuatu yang hanya teruji bukan di saat semuanya gampang-gampang deal, oke profit aja ya, tapi kan Ya, teruji betul. di saat ada susah, di saat ada pilihan, ya kan? Ya. Dan kalau Iya, mau teruji dari sisi history, di krisis apapun, Avian dan semua grup ini tidak pernah bermasalah. Karena iya, kami iya. memang tidak greedy, kami minjemnya juga kalau ada perlu pinjaman ya juga kami pinjem rupiah. Karena Hmm, itu yang tidak berisiko meskipun bunganya lebih tinggi dibandingkan US dollar ya. iya, Tapi itu iya, adalah integriti menurut kami, karena kami akhirnya tidak pernah menyalahin pihak bank, pihak-pihak supplier segalanya. Bahkan waktu krisis iya. pun kami dipercaya oleh supplier-supplier luar negeri, mereka mengirimkan barang langsung ke kami, baru kami transfer. Jadi tidak melalui bank. Bank aja nggak dipercaya itu waktu Oh krisis iya, kan. Iya, LC nggak iya, dipercaya. Jadi semua supplier itu langsung ke kami. Sehingga iya, Avian pada iya, saat krisis itu bertumbuhnya semakin pesat, karena pesaingnya kan banyak yang bermasalah. iya, betul. Dan bukan hanya Avian, sekarang Cleo juga sahamnya naik, naik, naik. Miss Mary sudah invest Amin. belum? Amin, amin. Waduh, saya harus belajar lebih banyak nih Ya, tentang investment. Tapi kalau ownernya seperti Pak Hermanto mah pasti pasti selalu akan grow and grow and grow, bener nggak? ya. Miss Mary lihat Betul. itu Warren Buffett ya, dia kan di usia 36, kekayaannya 8 juta, waktu 56 kekayaannya 1.400 juta atau 1,4 billion US dollar, itu kenaikannya 175 kali dalam 20 tahun. Nah, itu cuma invest saham saja. Dan dia invest-invest Iya. saham di perusahaan-perusahaan yang memang growth-nya bagus, secara konsisten. Dan kalau Hmm. Miss Mary hitung, itu per tahun cuma naik 15% aja kekayaannya. Tetapi karena dia Hmm. multiple setiap tahunnya, sehingga setelah 20 tahun bisa demikian tingginya. Itu adalah investasi yang menurut saya sangat bagus dan sehat, tapi tidak semua orang bisa melakukannya, meskipun itu sederhana. Jadi Betul. Bapak Lo Keng Hong kan ini Warren Buffett-nya Indonesia, kalau ketemu sama saya, dia sering WA juga dengan saya. Dia kan selalu ngomong, udah orang-orang Indonesia ini susah juga. Kalau invest saham-saham yang bagus, udah, you tinggal tidur aja. Nah, itu maknanya mestinya mendalam. Maksudnya kalau you tidak tinggal tidur, you liatin terus, itu kan akhirnya jadi trader. Kalau jadi trader, Betul. akhirnya jual beli. Begitu jual beli, yang untung 2-30% diambil, yang rugi disimpan, di average, lama-lama rugi lah. Nah, itu istilahnya Hmm. main saham itu di Indonesia. Jadi saya setuju sekali kalau sudah beli perusahaan yang bagus, ditinggal tidur aja, itu naik sendiri dan bekerja sendiri. Yes, dan paling tinggal bisa collect dividen juga kan, karena along the way bukan berarti profitnya masih 20 tahunan lagi, tapi kan along the way didapat dividen juga. Ya, dividen untuk perusahaan kalau yang memang sudah besar sekali dan keuntungannya sudah bisa menutup dari investasi ya. Jadi kalau memang Hmm. perusahaan sudah besar sekali dan sudah bisa bagi dividen, itu biasanya growth-nya sudah single digit. Jadi nggak bisa double digit. Jadi semua itu Oke, ada tergantung, plus ada plus minusnya minus ya. ya. Semua ada Betul, plus betul. minusnya, tergantung. Makanya investasinya mau yang mana. Karena saya selalu kalau mimpi itu mau yang besar. Saya nggak mau mimpi itu kecil. Jadi jangan sampai berhutang. Kawin sampai berhutang ini kan celaka gitu. Ya, laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.